Halo semua, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasan tentang materi cahaya dan optik. Contoh soal yang pertama, sebuah benda terletak 5 cm di depan cermin cekung yang berjari-jari 20 cm. Tentukan jarak bayangan, pembesaran bayangan, dan sifat-sifat bayangan. Nah, diketahui itu adalah yang pertama adalah S-nya atau jarak benda. Setelah itu yang kedua itu adalah jari-jari ya. Nah, karena jari-jari itu besarnya adalah 2F ya, maka fokusnya atau F-nya adalah 10 cm. Jadi yang pertama kita cari adalah jarak bayangannya. Perumusannya adalah 1 F sama dengan 1 S tambah 1 S aksen. S ini adalah jarak benda, S aksen itu adalah jarak bayangan. Ini adalah fokus. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa yang diketahui adalah jari-jari, maka jari-jari R itu sama dengan 2F, maka F-nya adalah 10. Maka 1/10 sama dengan 1/5 tambah 1 S aksen. Maka 1 S aksen itu sama dengan, ini pindah ke sini ya, menjadi min. Jadi 1/10 dikurang 1/5, maka disamakan penyebutnya, jadi 1/10 dengan 1/10, maka jadinya 1 S aksen sama dengan 1/10 dikurangi 2/10. 1 S aksen sama dengan min 1/10. Maka S aksen kita balik aja ya, jadi 10/1, maka jawabannya min 10 cm. Maka jarak bayangannya adalah 10 cm. Nah, pembesarannya itu perumusannya adalah M sama dengan, ini adalah kurung mutlak ya, S aksen per S sama dengan 10/5 sama dengan 2 kali. Sifat bayangannya itu adalah maya tegak diperbesar karena jarak benda itu lebih kecil daripada F, yaitu 5 lebih kecil daripada 10, maka pembesarannya maka sifat bayangannya seperti ini. Nah, maya itu juga bisa dilihat dari sifat bayangannya ya, yaitu ini min ini artinya maya, dan 2 kali ini berarti besar kan, diperbesar 2 kali maka diperbesar. Nah, untuk tegaknya itu bisa kalian lihat di materi sebelumnya ya, ini syaratnya. Selanjutnya contoh soal yang kedua, sebuah benda setinggi 10 cm di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 20 cm. Tentukan tinggi bayangan jika jarak benda di depan cermin 30 cm. Nah, ini dia. 1 S sama dengan 1 S, 1 F sama dengan 1 S tambah 1 S aksen, maka ini fokusnya diketahui adalah 20 cm. Karena dia merupakan cermin cembung, di mana cermin cembung fokusnya itu nilainya negatif. Kalau yang tadi kan cermin cekung, kalau yang contoh soal nomor 1, maka nilai F-nya positif. Kalau cermin cembung itu negatif, langsung aja ditaruh di perumusannya adalah 1/-20 sama dengan 1/30 ya, ini namanya jarak bendanya itu 30 cm ditambah 1 S aksen. Maka sama seperti caranya yang tadi ya, ini pindah ke sini jadinya min ya, jadi kayak gini, 1/min 20 dikurang 1/30, disamakan penyebutnya, min 3 dikurangi 2 makanya jadi min 5, dibalik ya, 60 dibagi 5 sama dengan min 12, maka bayangannya adalah, jarak bayangannya adalah 12 cm. Pembesarannya adalah S aksen per S sama dengan 12/30 sama dengan 0,4 kali. Nah, dimana perumusan pembesaran itu juga H aksen per H atau tinggi bayangan per tinggi benda. Maka ini 0,4 ya, 0,4 sama dengan H aksen per 10 adalah tinggi benda. Maka aksen itu sama dengan 0,4, ini pindah sini jadi kali sama dengan 4 cm, maka tinggi bayangannya adalah 4 cm. Selanjutnya contoh yang nomor 3, Wayan menderita miopi dengan titik jauh yang dapat dilihat sekitar 2 meter. Tentukan jarak fokus dan daya lensa kacamata yang harus dipakai. Nah, untuk miopi itu jarak bendanya
Ya, jarak bendanya itu adalah tak hingga. Sedangkan S aksennya itu adalah min PR atau titik jauhnya. Ya, sama dengan min 2 cm. Maka perumusannya sama ya, seper F sama dengan seper S tambah seper aksen. F itu kita cari dulu fokusnya ya. Ini seper tak hingga plus seper min 2. Maka 1 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Maka jawabannya adalah min 2 meter. Ya. Nah, ini saya salah ketik ya, saya ganti dulu. Ya, min 2 meter. Maka fokusnya itu adalah min 2 meter. Terus daya lensa kacamata itu perumusannya adalah P sama dengan seper F. Karena F nya itu udah satuannya meter, maka rumusnya seper F sama dengan seper min 2 sama dengan min 0,5 dioptri. Nah, selanjutnya contoh keempat, titik dekat seorang kaki adalah 200 cm di depan matanya. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai agar kakek itu dapat membaca pada jarak normal 25 cm? Jadi S aksennya itu adalah PP atau jarak dekat mata, yaitu 200 cm, dimana S nya atau jarak bendanya yang untuk kacamata normal itu adalah 25 cm. Maka pertama kita cari dulu fokusnya dengan perumusan yang sama, yaitu seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Nah, ini jadinya seper 25 S nya tambah seper 200, disamakan penyebutnya menjadi 8 tambah 1 per 200, maka F nya itu sama dengan 200 per 9 cm. Nah, karena perumusan ini satuannya cm, maka di sini perumusannya adalah jadi 100 per F. Itu menjadi 100 per 200 per 9. Jawabannya adalah ini dicoret ya, 00-nya ini. Jadi ini 9-nya ke atas. Jadi 9 per 2 sama dengan 4,5 dioptri. Nah, contoh yang kelima itu adalah jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 500 mm. Karena kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan benda pada jarak tak terhingga. Berapa jauh lensa kamera harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter? Nah, di sini yang diketahui adalah fokusnya 50 mili, S-nya 2,5 meter. Nah, kita ubah dia dalam mili dikali 1000, jadinya 2500 mm. Nah, itu kita pakai perumusan yang seperti biasa. Kita ganti F-nya seper 50, S-nya seper 2500. Maka S aksennya ini pindah ke sini jadi min seper 50 dikurang seper 2500. Samakan penyebutnya menjadi 49 per 2500 sama dengan ini jadinya 51,05. Maka AS-nya ya, jarak lensanya yang digeser itu adalah fokus ya, ini S aksen dikurangi fokusnya, yaitu 51,02 dikurangi 50 sama dengan 1,05 mm. Selanjutnya contoh yang nomor 6, sebuah benda diletakkan di depan loop pada jarak 2 cm. Jika jarak titik fokus loop 5 cm, tentukan pembesaran bayangan yang teramati oleh mata. Nih, jarak bendanya S itu sama dengan 2 cm. Ini adalah jarak mata normal, yaitu 5 cm, dan fokusnya adalah 5 cm. Maka pembesarannya itu adalah M sama dengan Sn per F. Ya, Sn per F. Sn per F yaitu 25 per 5. Ya, fokusnya 5 sama dengan 5 kali. Selanjutnya yang contoh nomor 7, seorang siswa memiliki jarak titik dekat 20 cm. Mengamati loop dengan mata berakomodasi maksimum menggunakan loop berkekuatan 20 dioptri. Tentukan pembesaran bayangan dan jarak objek yang sedang diamati dari loop.
diketahui SN nya itu adalah 20 cm. Nah, ini seorang siswanya itu memiliki jarak titik dekatnya 20 ya, berarti min 20 cm, dan P nya itu adalah 20 dioptri. Sebelumnya kita cari fokusnya dulu dengan cara perumusan ini ya. P sama dengan 1/F, ini 20, maka F nya adalah 1/20 meter. Kita ubah dia dalam bentuk senti satuannya, maka 1/20 dikali 100 ya, meter ke senti dikali 100, jadi jawabannya adalah 100/20 sama dengan 5 cm. Nah, setelah itu pembesarannya itu sama dengan SN per F tambah 1, maka 20, SN nya kan 20 per 5, fokusnya 5 ditambah 1, 20 per 5 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5 kali. Itu pembesarannya ya, jadi pembesarannya 5 kali. Terus yang ditanyakan selanjutnya adalah jarak objek. Maka dengan perumusan ini 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, kita ganti F nya jadi 1/5 sama dengan 1/S ditambah 1/-20 ya. Setelah itu kita bawa ke sini, maka jadi seperti ini, 1/5 dikurang 1/-20, jadinya ini 4 dikurang min 1, jadi kan plus 4 tambah 1 sama dengan 5, maka S nya adalah 4 cm. Selanjutnya contoh nomor 8. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif ya, ini objektif tulisannya sama dengan 20 cm, dan lensa okuler itu 4 cm. Sebuah benda ditempatkan 10 cm di depan lensa objektif. Jika jarak antara lensa objektif dan okuler adalah 4 cm, hitunglah pembesaran bayangan akhir untuk mata normal berakomodasi maksimum. Nah, FOB-nya, fokus lensa objektifnya 20 cm, okulernya 4 cm. Setelah itu SOB, jarak benda dari lensa objektif itu 10 cm. D-nya itu adalah jarak antara lensa objektif dengan okuler 14 cm, sedangkan SN-nya atau jarak mata ininya 20, normalnya adalah 25 cm. Pertama kita cari itu adalah X aksen OB atau bayangan dari lensa objektif dengan cara perumusan ini. 1/FOB sama dengan 1/SOB tambah 1/SOB aksen. Jadi maka diganti 1/20 sama dengan 1/10 tambah 1/SOB aksen. Dipindahkan menjadi min, setelah itu disamakan penyebutnya, maka jadi 1/S aksen OB itu sama dengan 1 kurang 2 itu kan jadi min 1 ya, min 1/20, maka S aksen OB nya adalah min dibalik ya, 20 dibagi 1, jadi jawabannya min 20 cm. Pembesarannya itu sama dengan min S aksen OB per SOB terus dikali SN per FOK plus 1, jadi min 20 yang ini per 10, ini dia 25, ini SN nya 25 per 4, FOK nya 4 di plus 1, maka 20 ini jadi plus ya, 20 per 10 2, 25 dibagi 4 tambah 1 ya, bisa disamakan penyebutnya ya, jadi 25 atau dibagi dulu, 25 dibagi 4 ditambah 1, jadi jawabannya 7,25 sama dengan 2 kali ini sama dengan 14,5 kali. Selanjutnya contoh yang nomor 9. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus objektif 6 cm. Sebuah benda diletakkan di depan lensa objektif pada jarak 4 cm. Panjang mikroskop 20 cm dan pengamat melihat dengan mata tidak berakomodasi. Jika pengamat bermata normal, tentukan pembesaran bayangan mikroskop. Nah, ini FOB-nya adalah 6 cm, SOB-nya itu 4 cm, D-nya panjang mikroskopnya atau jarak antara fokus objektif dengan okulernya itu adalah 20 cm, dan mata normalnya, jarak mata normalnya adalah 25 cm. Sama seperti tadi, kita cari dulu S aksen OB-nya atau jarak bayangan dari lensa objektif. Nah, seperti ini ya rumusnya, dan itu diganti jadi 1/6 sama dengan 1/4 tambah 1/S aksen OB. Ini dipindahkan ke sini jadi min, ini jadinya, itu disamakan penyebut,
maka ini jadinya 2 kurang 1 kan min 1 per 12, dibalik jadi 12 dibagi min 1, maka jawabannya S aksen B nya adalah min 12 cm. D nya itu adalah S aksen OB ditambah FOK, maka D nya di sini kan 20 cm sama dengan min 12 tambah FOK ya, ini pindah ke sini jadi positif, maka FOK nya 20 tambah 12 sama dengan 32. Terus pembesarannya sama dengan min S aksen OB per SOB dikali SN dibagi FOK, maka min 12 per 4 25 dibagi 32, maka jawabannya ini 2,34 kali. Selanjutnya contoh 10, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus itu adalah 100 cm dan lensa okulernya adalah 20 cm. Teropong bintang tersebut dipakai untuk melihat benda-benda langit dengan mata tidak berakomodasi. Tentukan pembesaran dan panjang teropong. Yang diketahui adalah FOB, fokus objektifnya 100 cm dan fokus okulernya 20 cm. Maka pembesarannya adalah M sama dengan FOB per FOK. 100 dibagi 20 sama dengan 5 kali. Terus D nya adalah FOB ditambah FOK, 100 tambah 20 sama dengan 120 cm. Terus ini yang terakhir, contoh yang terakhir, yaitu sebuah teropong panggung memiliki pembesaran 10 kali. Jika titik fokus lensa objektif 50 cm, tentukan jarak titik fokus lensa okuler dan panjang teropong tersebut jika mata tidak berakomodasi. Diketahui itu adalah pembesarannya 10 kali, fokus objektifnya 50 cm. Maka rumusnya adalah M sama dengan FOB per FOK, maka M nya 10, FOB nya 50 per FOK, jadi FOK nya itu sama dengan 50 dibagi 10 ya, sama dengan 5 cm. D nya itu adalah FOB dikurangi ini mutlak FOK ya, karena FOK nya nilainya positif, maka langsung aja ini diganti 50 dikurangi 5 sama dengan 45 cm. Nah, itu beberapa contoh soal tentang cahaya dan optik serta pembahasannya. Terima kasih.